فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهل قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والدلالة على الخير والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوينا كما وسلفنا الصالحون. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini tiang tunggu masih diberikan kesehatan, keafiatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini tiang tunggu masih istiqomah menghadiri pengajian, masih istiqomah menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan berkat semangat tiang tunggu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiang tunggu sampai penyakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai hajat terkabulkan hajat insya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiang tunggu diberikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, umur yang panjang, umur yang berkah, sehingga meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan yang tunggu selamat dari dalam kubur. Mudah-mudahan yang tunggu kamu surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya ini adalah pertemuan pertama di dalam pengajian sore. Lalu pas Ramadan kalian satu di sini sekali. Pas Ramadan itu penampilan keliling dakwah. Kalian perdana pertama kali pada sore hari ini yang menggantikan kakaknya Sazaki yang haji mungkin jelas dulu, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, dapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Itu sebenarnya ini lebih biar disuntik sebelum maghrib itu disuntik sore. Baru sedikit kasar buka kain. Niat ya Allah mudah sehat sore. Perdana itu makanan salah. Perdana terus oleh pesan untuk hadir di sini. Jadi alhamdulillah berkat doa para jamaah alhamdulillah sehat walafiat. Sebentar menunjuk masjid dari segi pondok bang di kampung sakit lemas. Alhamdulillah makin bermotor jauh balik. Alhamdulillah sehat walafiat. Dari bahasa para ulama, lamun sakit, lamun kurang sehat, dan ketika kita menghadiri pengajian dengan niat mudah-mudahan sehat walafiat, maka insya Allah sehat walafiat. Seketika itu apapun, seperti Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i beliau subhanallah, walaupun mempunyai penyakit Imam Syafi'i ini, penyakit mikir kursi. Terkeluar kursi mikir terkira sebut darah dari bawah Imam Syafi'i. Alhamdulillah istiqomah Imam Syafi'i istiqomah hadiri pengajian, bila pengajian menghadiri kajian terus Imam Syafi'i. Begitu juga Abu Salim Asy-Syatiri, guru tiang di Yaman. Abu Salim Asy-Syatiri beliau pada hari air wasapun tutup. Lalu subhanallah keliling macam
sampai luar negeri untuk berdakwah. Itulah semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Noe dengan salah paham, Noe dengan menganggap bahwasanya dengan sehadir pengajian ini adalah dengan seenak mati, dengan mata ulur. Coba keliling sila, bimbing lembar hadir pengajian pasti saya datang di atas 40, di atas 50, di atas 60. Bila saya baca, bila saya bawa petanda sekitar dulu. Jadi mereka beranggapan bahwasanya hadir pengajian ini banyak pahala. Lupa hadis baginda Nabi yang bersabda, apakah suruh ngaji ke Cina? Apakah suruh hadir majelis ke Cina? Apakah suruh bayar ilmu ke Cina? Namun keartian secara tekstual, secara arti, maka sepi Mesir, sepi Makkah Madinah selalu di Cina. Akan tetapi maksudnya di sini adalah pesuruh untuk ilmu di Cina di dalam kitab Nasaih Dunia. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Cina di sini adalah iklimun bagi tempat yang jauh. Misalnya contoh, lamun ini salbi ini menarak pengajian, wajib bagi dengan penduduk salbi ini untuk pergi ke Peraya lalu hadir pengajian. Misalnya dengan atau yang Peraya menarakkan terlalu Mataram, wajib hukum dengan Peraya ini dengan lombok tengah ini lalu Mataram boleh ini. Saking wajib walaupun ke negeri Cina, walaupun jarak yang jauh, wajib hukum untuk itu. Lalu terkadang biasa dari awak yang lalu pengajian satu tanya bebek datang. Alhamdulillah memang ini dah. Lalu kalau tahu dia tetangga dia cukup mendengar yang balik ini. Hajar jauh datang. Jika kamu tahu dia, jadi kita alhamdulillah rajin dulu. Alhamdulillah. Jadi begitulah. Lamun tersuruh boya ilmu di tempat yang jauh itu hukumnya wajib, apalagi pengajian di Bogor Pesa, apalagi pengajian di daerah Pesa tahu undip ini hadir pengajian itu sangat keterlaluan, double dosa DPD hadir pengajian, dosa merdeka tahun balik ini hadir pengajian. Lalu dengan lain, lalu beberapa ulama lain cara dengan ilmu lalu baca sejarah daripada para ulama lain. Berpintan boleh guru mereka berjalan berkilo-kilo yang berjalan. Lalu boleh guru lalu ngaji ke guru ni ke ngaji ke guru macam ini boleh ini. Lalu dia baca sejarah para ulama-ulama terdahulu. Mereka mencari setiap hadis sampai berjalan puluhan kilo, sampai berhari bermalam, berjalan kaki cari ilmu sampai setiap hadis. Bahkan ada riwayat mengatakan Arab berjalan sampai berhari-hari lalu boleh setiap hadis doang. Ini sejarah para ulama lain berbeda luar biasa, semangat mencari ilmu, semangat boleh ilmu namun dengan lain. Lalu zaman langit kan Tuan Guru datang saking termanjur kurang hati coba luar biasa. Lalu dia kembali ke zaman lain, kawal terlampau berkilo-kilo, kawal terlampau berjam-jam untuk mencari ilmu. Alhamdulillah kami di setiap masjid, setiap majelis, setiap musola yang ada dalam pengajian. Luar biasa. Kurang rapi sobat zaman makin kita termanjur. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu sak wajib tertuntut adalah ilmu sak kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Contoh, salat. Salat kan wajib hukumnya. Salat wajib hukum. Berarti ilmu sak berkaitan dengan sembahyang. Rukun salat,
fardu dengan sembahyang, fardu wudu berkaitan dengan wudu, berkaitan dengan istinja dan lain-lain, itu hukumnya wajib kita tuntut. Contoh, dengan berangkat haji, seniman berangkat haji kan ada namanya manasik haji. Seniman berangkat umroh ada namanya manasik umroh. Nabi guna manasik haji ini yaitu untuk mengajari jamaahnya ada orang paham Nabi terdapat dalam ilmu. Tidak bisa menggunakan uang langsung berangkat, harus ada ilmu. Haji doang yang gawe harus ada ilmu, apalagi sembahyang yang 5 kali dalam sehari. Wajib kita belajar. Luwih dengan desa sembahyang, karena dia tidak ada ilmu di dalam sholat tersebut. Di dalam suatu riwayat yang menjelaskan bahwasanya lemak ele akhirat luwih dengan tidur. Kan setiap hari tiap minggu apapun kegiatannya di dunia ini kita catat di mereka. Dari dalam suatu riwayat, ibu-ibu, alhamdulillah. Jadi temukan nanti kita harus gitu kenapa? Di dalam satu riwayat, lemak ini akhirat, luwih dengan tidur dikepit tidur. Setiap hari yang menunggu sembahyang tercatat dan sembahyang. Sembahyang berjamaah tercatat, sembahyang sunnah tercatat, dia bersedekah tercatat, dia puasa tercatat, selalu perbuatan dari dunia ini tercatat di malaikat. Pira terima catatan, pira terima catatan lemak ini akhirat. Ternyata dari akhirat luwih dengan tidur kepit. Ketika disodorkan buku catatan Allah Subhanahu wa taala, membuka lembaran pertama bab sembahyang, catatan masalah sembahyang, luwih dengan tidur, ternyata membuka bab sembahyang, buku catatan sembahyang, padahal bilang jelun sembahyang, padahal bilang jelun tahajud, sembahyang duha, sembahyang sunnah, bilang jelun sembahyang berjamaah, ternyata kosong pahala. Tidur berdoa kepada Allah, protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bilang pahala sembahyang ya Allah, padahal tetap berjamaah, padahal tetap tahajud, sembahyang duha, sembahyang sunnah, bilang pahala ya Allah. Nabi bahasa Allah Subhanahu wa taala berfirman terima pahala, sedangkan tidak sembahyang doang tanpa berdasarkan ilmu. Dia tahu Nabi rukun-rukun sembahyang, dia tahu Nabi yang membatalkan sholat. Contoh, di dalam keseharian kita yang banyak kita lihat dengan itu sembahyang tapi tidak sah sholat. Ampun, kamu merasa ini angkat tangan, cukup sadar diri doang. Contoh, ampun, di antara syarat sembahyang yang singgung sedikit, di antara syarat sembahyang kan menutup aurat dengan ini sampai sampai kalau terbuka, wajah dan telapak tangan. Hampir dengan wajah sampai dagu wajah ini, lalu luwih dengan gadu telakung sampai bawah ikan. Kita tahu sembahyang ada telakung barang ini. Sekian tahun, bukan 10 tahun pulang sembahyang. Contoh, lebih luwih dengan barang meninggal karena mungkin telat ngaji atau tidak pernah ngaji atau dengan kipas ngaji yang beda atau pas penjelasan masalah ini yang terlalu jadi timbang yang kamu tersuruh ngaji ini mendengarkan ada yang salah paham luwih dengan jamaah apalagi di dalam lewat ngaji, apalagi dengan badan lewat ngaji tambah telakung ini bawa kau telakung akhiran batas ini kamu betul jadi
lalu pas sembahyang harus kita naikkan ke atas. Yang penesah sembahyang. Bayangkan namun bertahun-tahun, puluhan tahun sembahyang barang mungkin desa sembahyang. Kamu bolehlah kita. Jamaah kamu masih ada sabar ini. Jamaah nina, jamaah mama, jamaah bini, jamaah laki. Kadang ini lamun gaduh jopo. Sak nina ya kan? Lamun gaduh nabi aran anak pelaku. Bawa kau ciput ini. Atau mama bawa kau ke jopo. Sehingga ketika dia sujud, kending dia menyentuh lantai. Kending kita menyentuh lantai. Lamun bawa ada ke jopo, ketika dia sujud, berarti sujud ini jika tutup di sini jopo, kending ditutup di jopo. Lamun barang ini kan desa sembahyang oleh satu baik barang ini masih lagi. Nih, duit kartu. Nabi sebab barang ini sudah mau ngaji. Lebar, lamun tua baru beli lagi. Coba sedikit bisa mereka. Udah baca ngaji atau tidak? Ngaji atau tidak? Biasa kalau ngaji tua atau beda. Semangat biasa. Baik gitu ya. Kami pengajian sesuai mengisi isi beban doang. Tapi lain ketika semangat masih harap dimilih ngaji. Pas semangat kita harap baru ngaji. Kok ngaji berkincu tebal luar biasa. Tapi koyak ngaji di koyak ilmu dia dalam koyak. Sekalian. Dari begitulah sebabnya. Itu diantaranya tidak sah sholatnya. Arah balik kamu berjumat kadang-kadang baca kita berjumat. Kita serius lah kadang-kadang baca kita berjumat sebabnya. Lalu berjumat kadang arah bekawas doang kalau bekawas doang. Pas sujud terangkat kami segitan buka. Belahan dari kegiatan kadang dan selalu dan jin kadang. Sembahyang Allah Taala nabi-nabi rugi desa sembahyang selalu. Tapi sebab desa karena tidak adanya ilmu. Arah balik sama serius dan berjumat dan toko arah dan kiri lalu peluang kiri suatu rukun. Segitan itu besar di sembahyang. Desa sembahyang. Takut tetap barang menikah, demi barang menikah karena tidak adanya ilmu. Itulah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak didasari, setiap ibadah yang tidak didasari oleh ilmu, maka selalu ibadah ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima. Yang penting itu ketika buka lembaran catatan amal ibadah ketika di dunia, bab sembahyang kosong selalu. Tetap sembahyang mungkin sah kosong. Membuka lembaran kedua kemarin masalah puasa. Protes dengan Allah musteriot bab puasa kosong. Protes dengan Allah Nabi bahasa dengan dia Allah tetap puasa Ramadan, bahkan puasa Senin Kamis, bahkan puasa Arafah, puasa Asyura, puasa sunnah-sunnah selain tetap puasa hukumin kosong pahala ya Allah. Nabi bahasa Allah Subhanahu wa taala berpin kami terima puasa sedangkan enggak menggawe pausan dengan Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan kami sa'i laisa lahu min siyami al-juwal atas. Loe dengan puasa lagu negara mau akan tetapi dia akan hanya mendapatkan lapar dan haus. Puasa bilang tahun lalu pahala dengan kosong pahala. Buka balik bab ketelur bab sedekah kosong balik pahala sedekah. Protes dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mirain pahala sedekah ya Allah. Perasa kita dunia girang nyumbang di masjid, nyumbang sampai, nyumbang geres, nyumbang batu, nyumbang balik makanan, nyumbang miskin, nyumbang yatim dengan pahala ya Allah. Nabi bahasa Allah Subhanahu wa taala berperintah ini menerima pahala sedekah, sedangkan bersedekah buang di karena aku. Bersedekah ada malah tertawa sugi, bersedekah ada malah demam tersebut arah balik masjid, bersedekah ada malah
riak pada Allah karena selain aku bahasa Allah Subhanahu wa taala dari lebih pahala sedekah. Arak malik bab haji umrah membuka kosong protes pada Allah, ya Allah beri pahala haji umrah ya Allah. Tapi bahasa Allah Subhanahu wa taala belum ini terima pahala haji umrah sedangkan niat doang yang lain. Niat doang macam-macam niat. Dari yang tersuruh dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya selaku perbuatan ini tergantung daripada niat. Nabi ya itu tergantung daripadanya. Sembahyang hukum niat Nabi wajib. Yat wudu hukum niat Nabi wajib. Yat mandi balik hukum niat Nabi wajib. Yat haji ihram niat Nabi wajib. Semua kebanyakan niat itu hukumnya wajib. Kadu motor Nabi hukum, kadu Honda Nabi hukum. Ada zaman Nabi. Jadi dalam Islam ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengambil hukum dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma' ulama, terus dari qiyas. Di zaman Nabi dilarang motor. Nabi hukum dengan kadu motor itu dikembalikan di dalam hadis dan berbunyi innamal a'malu binniyat, selaku tergantung daripadanya. Makin kadu motor, mustahil motor. Niat kalau berangkat haji, maka senikmat haji, senikmat hadir dalam majlis, dalam masjid untuk hadir pengajian, kita sudah mendapatkan pahala terlebih dahulu dengan memakai motor tersebut. Dalam motor berkadu Honda ini mau pahala, kemudian karena tujuan untuk hadir pengajian. Lagu lalu niat, kadu motor ini niat kalau beli tuak misalnya, atau niat kalau beli motor misalnya, atau niat kalau maka senikmat beli tuak, senikmat enak tuak yang mau dosa dulu. Kemudian mau dosa dulu karena niat. Jadi semua tergantung daripada niat. Begitu juga HP, tergantung daripada niat. Lalu kadu HP, niat untuk video ceramah misalnya, atau niat silaturahim, maka kita mendapatkan pahala. Lalu niat tak lain-lain, maka kita mendapatkan dosa. Jadi itulah yang wajib kita pelajari adalah apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. فبأي آلاء ربكما تكذبان